Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan semoga pula menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Kalau pada kajian yang lalu kita telah diskusikan amal-amal hablum minan nas, di mana amal-amal hablum minan nas ini yang akan memelejitkan hamba di tingkatan atau di derajat-derajat tinggi di surga. Telah kita bahas tentang adab amal hablum minan nas secara umum, kemudian berkaitan dengan persaudaraan, ketetanggaan, perkawanan, kemudian yang kemarin hablum minan nas terkait dengan kedua orang tua, dan insya Allah pagi hari ini kita membahas berkaitan dengan hubungan kita kepada anak-anak. Saya sampaikan tema seruan pengajaran untuk anak-anak kita dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kita coba akan bacakan beberapa firman Allah berkaitan dengan anak-anak ini di dalam surat Luqman dari ayat ke-16 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau dalam langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan, yakni membalasinya. Allah maha halus lagi maha mengetahui. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azwil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Waqsid fi masika wahdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamid. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita temukan tepatnya dalam surat Luqman. Ada rangkaian ayat yang seolah-olah Allah memberikan bekal kepada orang tua untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya yang langsung bersumber dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat yang tadi dibacakan.
yang semuanya berisi nasihat petuah untuk anak-anak. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk memberi nasihat kepada anak-anak kita dengan nasihat-nasihat seperti yang tadi disampaikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seorang hambanya yang bernama Luqmanul Hakim, yang memang telah mengamalkan berkonsentrasi penuh untuk membina anak-anaknya dengan nasihat-nasihat yang bijaksana. Nasihatnya amat lengkap, yang sebagian nasihat tersebut disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat surat Luqman, sampai nama ayahnya ini namanya Luqmanul Hakim, dijadikan oleh Allah nama surat dalam Al-Quran untuk meninggikan derajat Luqmanul Hakim karena amal memberi nasihat mendidik anaknya. Jadi amal mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang mereka mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai yang dicontohkan Nabi SAW, maka orang tuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya setiap kebaikan anak itu atas didikan orang tuanya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentang ganjaran amal hablu minan nas. Semua didikan orang tua kepada anak-anaknya menjadi hamba yang soleh atau soleha, maka di copy paste pahalanya diberikan kepada orang tuanya yang mendidiknya. Inilah ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam contoh praktis ini Allah mengabadikan kemuliaan Luqmanul Hakim, bukan seorang nabi. Dia hamba Allah, mukmin. Allah tinggikan derajatnya dengan menjadikan namanya sebagai nama surat yang setiap mukmin di dunia ini kalau baca Al-Quran, dia membaca surat Luqman, masih terkenang nama Luqmanul Hakim itu. Kenapa Allah mengangkat derajatnya? Karena amalan Luqmanul Hakim membina dan mendidik anak-anaknya dengan nasihat-nasihat yang baik, nasihat yang bijak, yang nasihatnya pun diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diabadikan dalam hadis Nabi SAW. Jadi selain nasihat Luqman ada pada Al-Quran, juga malaikat Jibril menyampaikan nasihat Luqmanul Hakim itu kepada Nabi SAW, dan Nabi menyampaikannya kepada kita melalui hadis-hadisnya. Ada kata-kata bijak yang disebutkan oleh para ulama. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Kalau anak kita dicemooh terus, ia akan menjadi seseorang yang rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menghargai diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Ungkapan-ungkapan nasihat yang bijak untuk anak-anak dijelaskan oleh para ulama
bahwa hal tersebut adalah satu yang amat penting dalam pendidikan anak. Seseorang anak akan berkembang sesuai dengan didikan yang ia dapatkan dan terus akan membekas saat ia dewasa. Oleh karenanya pendidikan membutuhkan satu bahasa yang baik untuk menyampaikannya. Sebagaimana Al-Quran juga mengajarkan menyebut anak dengan kalimat ya bunayya la tusyrik billah. Kata kalimat ya bunayya adalah satu makna yang dalam menyebut anak. Yang kalau dalam bahasa kita disebut wahai anakku yang kusayangi. Itu makna ya bunayya. Ini bahasa yang baik dalam memberikan nasihat kepada anak adalah bagian amal soleh dalam hablum minan nas terhadap anak-anak kita. Ide, bukain deh buat Bapak nih. Bapak Kemudian goyang-goyang. sekaligus membutuhkan makna-makna yang jelas dan benar tentang hakikat sesuatu. Selain kata-kata yang baik, bahasa yang baik, juga diajarkan dalam Al-Quran dalam menasihati anak dengan makna atau nilai-nilai yang benar. Menjaga anak dengan pendidikan dan nasihat yang baik. Inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam rangkaian kalimat atau ayat-ayat dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Inilah perintah Allah agar kita mengajari anak-anak kita dengan memberikan contoh. Ada hamba Allah yang namanya Luqman telah mengajari anak-anaknya dengan pengajaran yang baik, dan pengajaran yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini, hei anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Pengajaran yang paling utama mengenalkan anak pada agama, mengenalkan anak pada Allah penciptanya. Dan jangan sekali-kali mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Jangan kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dari ayat di atas, Allah menggunakan kata ya bunayya yang dalam bahasa Arab berasal dari kata ibn, anak laki-laki, sedang ya bunayya dalam bahasa Arab merupakan bentuk tashir, memperhalus bahasa ketika memanggil anak. Maksudnya adalah kata tersebut bermakna wahai anakku yang kusayangi. Wahai anakku yang kusayangi, itulah makna ya bunayya. Dan Allah menggunakan kata-kata ini menukil atau mengabadikan perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya untuk menjelaskan bahwa menasihati anak-anak harus muncul dengan kasih sayang. Dalam Al-Quran, seluan nasihat dari orang tua kepada anaknya menggunakan kata panggilan ya bunayya ini tercantum dalam berbagai ayat. Tadi dalam surat Luqman, kita temukan pula dalam surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berseru kepada putranya, wahai anakku yang kusayang, ya bunayya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Anak itu menjawab, yakni Ismail yang masih remaja, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Juga kita temukan kalimat ya bunayya dalam surat Yusuf. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aita ahadan asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin.
Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ayahnya berkata, ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Ini kalimat ya bunayya diulang-ulang di dalam Al-Quran yang pada dasarnya memberikan pesan kepada kita hamba yang mukmin. Hendaklah kita selalu memberi nasihat kepada anak-anak kita dengan nasihat yang penuh kasih sayang. Dengan seruannya saja, seruannya yang menyayangi anak-anak. Ya bunayya, wahai anakku yang kusayang. Kalau ya itu 6 bulan. Juga dalam surat Hud ayat ke-42. Wahiyat tajri, dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, wahiyat tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhu ibnahu wa kana fi mahzilin ya bunayyarkab ma'ana al ayat. Dan bahtera itu, yakni kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anaknya itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku yang kusayangi, naiklah ke kapal bersama kami, jangan kamu berada bersama orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian, juga kembali kepada surat Luqman, Allah mengulang-ulang dalam kalimat firman-Nya, ya bunayya. Luqman berkata, wahai anakku yang kusayangi, sesungguhnya jika ada sesuatu seberat biji sawi berada dalam batu atau di langit atau dalam bumi, niscaya Allah mendatangkan atau membalasnya. Allah maha halus lagi maha mengetahui. Dalam ayat ke-17, ya bunayya aqimis shalah. Hei, wahai anakku yang kusayangi, dirikanlah salat. Suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap yang menimpa kamu. Yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Setelah diajarkan jangan berlaku syirik, kemudian Allah perintahkan pula atau Allah abadikan pula nasihat Luqmanul Hakim pada anaknya agar berbakti kepada kedua orang tua, kemudian mendirikan salat, mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bersabar atas apa yang menimpa. Ini nasihat-nasihat yang diabadikan dalam Al-Quran terkait dengan anak-anak. Bapak Ibu sekalian, Luqmanul Hakim adalah sekali lagi bukan seorang nabi. Dia memiliki amal soleh yang agung dan menjadikannya, Allah memuliakannya dan mengabadikan namanya dalam Al-Quranul Karim karena amalnya yang utama memberi nasihat kebaikan kepada anak-anak. Selain namanya diabadikan, nasihatnya pun diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Berkaitan dengan nasihat Luqmanul Hakim yang tercantum di dalam hadis Nabi SAW, selain tadi yang disebutkan di dalam Al-Quran, saya coba bacakan nasihat Luqmanul Hakim yang disebutkan oleh Nabi SAW.
Nah, ini disebutkan dalam tafsir Ruhul Ma'ani dari Imam Ahmad dan Imam Abu Hatim tentang nasihat Luqman yang diungkapkan oleh Nabi SAW yang tidak tercantum dalam bagian nasihat Luqman kepada anaknya dalam Al-Quran. Ada banyak nasihat Luqmanul Hakim sebenarnya yang diabadikan. Sebagian tercantum dalam Al-Quran, sebagian Nabi yang menyampaikan kepada kita dalam hadisnya. Yang disampaikan Nabi dari nasihat Luqmanul Hakim yang tidak termaksud di dalam Al-Quran. Wahai anakku, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Banyak manusia yang karam di dalamnya. Bila engkau ingin selamat, agar jangan karam, layarilah lautan itu dengan sampan yang bernama takwa. Isinya adalah iman, layarnya ialah tawakal kepada Allah. Wahai anakku, janganlah engkau menelan terus sesuatu makanan karena manisnya. Dan jangan terus engkau muntahkan sesuatu barang karena pahitnya. Karena manis itu belum tentu mendatangkan kesegaran. Dan pahit belum tentu mendatangkan musibah. Wahai anakku, apabila engkau ingin mencari teman sejati, maka ujilah terlebih dahulu dengan perkara yang menaikkan kemarahannya. Bila mana dalam kemarahan itu dia masih berusaha untuk menginsafkan engkau, maka bolehlah engkau ambil sebagai teman. Dan sekiranya bukan demikian, maka berhati-hatilah engkau terhadapnya. Wahai anakku, perbaikilah tutur katamu, perhalus budi bahasamu, bersikap ramahlah kamu kepada orang lain, karena engkau akan disukai orang melebihi sukanya terhadap orang lain yang pernah memberikan barang yang berharga kepadanya. Tutur kata yang baik, kesantunan lebih disukai orang daripada engkau memberikan barang kepadanya. Yang kelima, wahai anakku, jangan engkau terlalu banyak tertawa, kecuali untuk perkara yang memang menggelikan. Jangan engkau berjalan tanpa tujuan yang pasti. Jangan engkau menanyakan sesuatu yang tidak ada gunanya bagi dirimu. Dan jangan engkau mensia-siakan harta dunia yang Allah titipkan kepadamu. Wahai anakku, ambillah harta dunia sekedar keperluanmu. Amalkanlah yang selebihnya untuk akhiratmu. Jangan kau tendang dunia ke tempat sampah yang khawatir akan menjadikanmu menjadi beban orang lain. Sebaliknya, jangan kau rangkul dunia dan meneguk habis airnya. Karena sesungguhnya semua yang engkau makan dan pakai adalah tanah belaka. Jangan engkau bertemankan orang bodoh yang sombong dan orang yang bermuka dua, karena akan membahayakan diri kamu. Wahai anakku, apabila engkau berteman, jadikanlah dirimu orang yang tidak pernah mengharapkan sesuatu daripadanya. Namun biarlah dia mengharapkan sesuatu daripada. Wahai anakku, jadikanlah dirimu dalam setiap perkara sebagai orang yang tidak berhajat kepada pujian atau menagih sanjungan dari orang lain. Karena berlaku riya itu menyebabkan diri kamu beroleh kecelakaan. Wahai anakku, janganlah engkau cenderung kepada dunia semata-mata, dan hatimu jangan disibukkan dengan urusan dunia semata-mata. Karena engkau diciptakan oleh Allah bukan untuk urusan dunia saja. Sesungguhnya tidak ada orang yang lebih hina melainkan orang yang terperdaya dengan dunia semata-mata. Wahai anakku, usahakan agar mulutmu jangan mengeluarkan kata-kata buruk
yang tidak pantas dan kasar. Karena engkau akan lebih selamat apabila berdiam diri. Akan tetapi bila engkau yakin akan membawa manfaat pada orang lain, maka berucap. Wahai anakku, jadikanlah satu kebaikan namanya, bukanlah satu kebaikan namanya apabila engkau selalu mencari ilmu tetapi tidak engkau amalkan. Hal itu tidak ubahnya seperti orang yang mencari kayu bakar setelah banyak terkumpul, maka dia tidak mampu memikulnya, padahal ia masih terus mengumpulkannya. Wahai anakku, jangan engkau makan atau minum yang berlebihan, karena sesungguhnya makan yang terlalu kenyang akan merusak diri dan pemikiranmu. Dan alangkah baiknya makanan yang lebih itu diberikan kepada hewan yang rendah menurut pandanganmu. Wahai anakku, barang siapa yang penyayang sudah tentu akan disayang. Siapa yang suka berdiam diri sudah tentu akan selamat daripada berkata-kata tentang perkara yang mengandung racun. Dan barang siapa yang tidak mampu menahan lidahnya daripada berkata buruk sudah tentu akan menyesal. Wahai anakku, bergaul akrablah dengan orang berilmu. Perhatikanlah kata-kata dan nasihatnya, karena sesungguhnya akan sejuk hatimu mendengar nasihatnya. Akan hidup hatimu dengan cahaya hikmah dari mutiara kata-kata mereka, bagaikan tanah yang subur disiram air hujan. Wahai anakku, bila engkau menghadapi dua pilihan, menjenguk orang mati atau menghadiri pesta perkawinan, maka hendaklah engkau memilih menjenguk orang mati. Sebab menziarahi orang mati itu akan mengikatkan kamu pada kampung akhirat. Sedangkan menghadiri pesta perkawinan hanya akan mengingatkan kamu pada kesenangan dunia. Wahai anakku, makanlah makananmu bersama orang yang takwa, dan bermusyawarahlah segala urusanmu dengan orang yang berilmu, dengan cara memohon nasihat daripadanya. Orang-orang yang senantiasa menyediakan diri untuk menerima nasihat, maka dirinya akan mendapat penjagaan daripada Allah. Orang yang insaf dan sadar setelah menerima nasihat dari orang lain akan senantiasa menerima kemuliaan dari Allah. Wahai anakku, seandainya orang tuamu memarahimu, maka marahnya itu sebagai siraman air bagi tanam-tanaman yang kering kerontang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung nasihat-nasihat Luqmanul Hakim, sehingga sekali lagi Allah mengangkat derajat Luqmanul Hakim dengan namanya. Allah cantumkan sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Allah perkenalkan kita hamba-hamba yang beriman pada namanya Luqmanul Hakim yang sedang memberi nasihat kepada anaknya. Dan amalan yang disebutkan oleh Allah tentang amalan Luqmanul Hakim adalah amalan memberi nasihat kebaikan kepada anak-anak. Oleh karenanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, memberi nasihat kepada anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah adalah amal yang meninggikan derajat hamba di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal penting yang diungkapkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan amal memberi nasihat dan menjaga anak-anak kita menjadi hamba yang soleh dan soleh. Kemudian di antara amal kebaikan orang tua kepada anak-anak adalah tentu menafkahi mereka. Sebelumnya ada ganjaran besar yang Allah berikan sebagaimana disabdakan Nabi SAW tentang anak soleh yang ditinggalkan.
Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman setelah ia mati dari amalan kebaikan yang dilakukan adalah ilmu yang diajarkan dan sebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan. Jadi kedua orang tua mendapatkan terus pahala dari kebaikan anak-anaknya selama anak itu masih hidup. Maka kebaikannya di copy paste diberikan kepada kedua orang tua. Itulah di antara ganjaran besar bagi orang tua yang selalu membina anak-anaknya dalam agama. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW pernah menyampaikan ketika ada seorang ibu yang mengangkat anaknya, lalu ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ia sudah dikatakan berhaji?" Jadi ibu ini berhaji sambil mengajak anaknya. Dan anaknya digendongnya, padahal masih anak-anak. Sudah diajak berhaji. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, apakah anak ini sudah berhaji? Nabi menjawab, ya, dan bagimu pahalanya. Bagi ibu ini tadi pahala, karena dia mengajak anaknya berhaji. Walaupun dari sisi hukum, haji si anak menjadi haji sunnah, bukan haji wajib. Kalau anak sudah dewasa dan berkemampuan, maka si anak tetap berkewajiban haji. Tapi ketika anak-anak ini diajak dengan amalan kebaikan, sholat di masjid diajak, ya membaca Quran diajak, ibadah umroh diajak, maka pahalanya di copy pastekan diberikan kepada orang tuanya. Nabi berkata, bagimu pahala. Ada pahala haji bagimu karena menghajikan anak. Setiap amal kebaikan yang ditanamkan atau disupport oleh orang tuanya untuk anak-anaknya, maka Allah memberikan pahala itu pula kepada kedua orang tuanya. Kemudian ketahuilah Bapak Ibu sekalian, sungguh membahagiakan anak-anak menjadi wasilah penghapus dosa yang efektif. Wasilah penghapus dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa yang efektif. Dikabarkan dalam hadis Nabi SAW bahwa ada seorang hamba yang dikabarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW bahwa hamba itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, akan tetapi karena amalan membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain adalah satu amalan kebaikan yang besar. Tetapi lebih khusus lagi, membahagiakan anak kecil atau membahagiakan anak kita yang masih kecil. Diceritakan bahwa ada seorang berlumur dosa, namun kemudian Allah melebur dosa-dosanya. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril yang memberi kabar itu. Sebab apa gerangan Allah mengampuni dosa-dosa hamba itu, wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, karena ia membahagiakan anak kecil. Suatu ketika ia pulang dari bepergian, kemudian ia memasuki rumahnya, dan ia disambut anaknya yang masih kecil. Lalu ia memberikan buah tangan untuk anaknya, yang membuat sang buah hati gembira. Kegembiraan anak itulah yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratuz dzunub, pengampunan dosa, karena membahagiakan anak-anaknya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, tentu saya meyakini amalan ini Bapak Ibu sudah tunaikan. Kami hanya menyampaikan kabar gembira dari Nabi SAW bahwa amalan yang Bapak Ibu telah tunaikan membahagiakan anak-anak Bapak Ibu semuanya, menjadi wasilah pengampunan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Tentu kita pun sebagai anak merasakan bagaimana kedua orang tua kita membahagiakan kita dengan memfasilitasi berbagai hal yang memungkinkan kita senang, memungkinkan kita bahagia. Semoga ampunan dari Allah diberikan kepada kedua orang tua kita yang
sedih hatinya apabila kita sedih. Demikian pula kita lakukan amal-amal ini kepada anak-anak. Bahagiakan mereka, insya Allah kita akan meraih ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentu tidak kalah besarnya ganjaran memenuhi nafkah anak-anak ini. Dan ini insya Allah telah diamalkan pula. Hanya kami menyampaikan kabar gembiranya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa amalan-amalan ini walaupun satu kemestian, tetapi ketahuilah amalan inilah yang memelejitkan ganjaran hamba di sisi Allah di akhirat kelak. Benarlah Imam Al-Qayyim yang menyampaikan, bila kalian ingin meraih derajat-derajat tinggi di sorga, jangan kalian remehkan amal-amal yang biasa kalian telah tunaikan, yaitu amal-amal kebaikan pada keluarga, pada orang tua, pada anak-anak, pada kawan, pada tetangga. Ini amalan-amalan besar. Dan diantaranya yang sudah insya Allah kita amalkan, kebaikan-kebaikan, memberi nafkah, membahagiakan anak-anak, memberi nasihat kepada mereka. Ini amalan-amalan besar yang meninggikan derajat-derajat hamba di sisi Allah SWT. Buatkan nafkah untuk anak-anakmu. Inilah pesan Nabi dan pesan Al-Quranul Karim kepada kita untuk mendidik mereka dengan didikan yang baik, menyekolahkan mereka, kemudian membahagiakan mereka dengan fasilitas apa saja yang kita mampu, yang halal, yang bisa mengembirakannya. Ini semua bagian dari amal soleh yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah limpahkan ganjaran-ganjaran besar ini kepada kita yang telah berupaya untuk membahagiakan, menggembirakan, dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, sekedar untuk mengabarkan tentang ganjaran besar dari Allah atas amal Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Silahkan ya Mbak Mia. Silakan Mbak Mia. Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita semua dan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Izin bertanya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait nasihat Luqman kepada anaknya yang disampaikan melalui hadis. Tadi yang hadis Imam Ahmad ya Ustadz. Yang nomor 3 Ustadz. Terkait kalau ingin memilih teman, ujilah dia dalam bagaimana membuat dia marah. Itu contohnya yang real kalau di dalam kehidupan itu bagaimana ya Ustadz? Baik, iya. Jadi saya ulang sedikit tentang apa yang termaktub dalam nasihat Luqman. Wahai anakku, apabila engkau ingin mencari teman sejati, ujilah terlebih dahulu dengan perkara yang menaikkan kemarahannya. Bila mana dalam kemarahan itu dia masih berusaha menginsafkan engkau, maka bolehlah engkau ambil sebagai teman. Sekiranya bukan demikian, berhati-hatilah engkau terhadapnya. Ini maksudnya adalah uji dengan kemarahan. Ada orang yang marah itu sifatnya sekedar mencegah, untuk mencegah orang lain dari berbuat yang buruk atau menjerumuskan diri dari atas keburukan atau kezaliman, ya. Tapi ada kemarahan yang cepat kemudian meninggalkan, memutus, ya. Dicontohkan dalam kisah Abu Bakar Siddiq, ya. Kisah Abu Bakar Siddiq ketika ia dia dicela oleh orang, ya, dicela oleh orang, kemudian dia marah, ya, marah. Abu Bakar Siddiq marah. Allah mengingatkan, bahkan menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi diminta untuk menyampaikannya kepada Abu Bakar.
Ya, Abu Bakar diminta dalam ayat surat An-Nur itu berlapang dadalah, ya tetap kamu berbuat baik padanya. Jadi konteks kemarahannya adalah dalam rangka mencegah orang itu, bukan memutus orang itu. Nah ini tentu kawan-kawan sejati. Itu maksudnya Bu Mia. Jadi kemarahan ini maksudnya dia punya upaya untuk mencegah orang lain dari penyimpangan. Kita bisa bayangkan kalau orang tidak mencegah, maka kita tidak punya kawan sejati. Kita dijerumuskan oleh orang itu. Jadi semisal orang itu sudah tahu, misalnya ada temannya, dia mau masuk ke jurang, gitu ya, masuk ke jurang, kemudian hanya memberitahu, hei hati-hati jurang, tapi si orang temannya ini masih terus jalan, dia nggak marah, ya udahlah biarin jatuh biarin. Nah itu yang dimaksud. Ya ini seorang kawan yang melakukan pembiaran terhadap kawannya yang akan mendapatkan musibah atau kesulitan. Jadi pilihlah kawan yang bisa mengantarkanmu pada kebaikan. Intinya di situ. Jangan kawan yang membiarkan kamu ke dalam penyimpangan. Ya, baik Ustadz. Jazakallah. Yang kedua, Pak Ustadz izin untuk menafkahi anak itu Ya. apakah ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai umur berapa gitu Pak Ustadz? Karena kadang banyak berkembang atau fenomena yang ada di dalam masyarakat yang kita tahu itu meskipun anaknya sudah berkeluarga dan lain sebagainya, orang tuanya tetap istilahnya membantu anaknya gitu. Jadi sebetulnya yang sohihnya tuh keharusan orang tua untuk menafkahi anaknya itu sampai umur berapa gitu Pak Ustadz? Atau sampai masa kapan gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, ya. Hal ini menjadi istihad para ulama, ya, karena konteksnya adalah sampai anak itu untuk baik laki atau perempuan pertama sampai anak itu bekerja, ya sampai anak itu mendapatkan nafkahnya sendiri, dapat bekerja menghasilkan nafkah itu sudah kewajiban lepas dari orang tuanya. Jadi kalaupun orang tua masih memberi nafkah padanya adalah satu kebaikan bukan kewajiban. Ya, satu kebaikan bukan kewajiban kalau anak sudah mendapatkan pendapatan. Nah, berkaitan dengan kewajiban anak mencari nafkah atau mendapatkan ini sampai umur berapa? Nah, ketentuan umur para ulama beristihad umur 21. Ya, umur 21 bagi anak laki atau perempuan secara umum. Kemudian khusus untuk anak perempuan, kewajiban akan lepas ketika anak itu sudah bersuami. Artinya bernikah, maka anak perempuan lepas kewajibannya dari orang tuanya. Beban kewajiban ada jatuh pada suaminya ketika pernikahan telah terjadi. Nah, sekali lagi, kalau dia artinya orang tua masih melakukan memberi nafkah kepada anak-anaknya walaupun tadi sudah bekerja atau sudah menikah bagi anak perempuan gitu, maka itu adalah keutamaan bukan kewajiban. Begitu Bu Mia. Ya, baik Pak Ustadz, jazakallah khairan katsiron atas pencerahannya. Terima kasih juga Mbak Lili atas waktunya. Baik, makasih Mbak Mia. Silakan Bu Endang. Bu Endang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mbak Lili, Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih atas wabarakatuh. waktunya. Silahkan Bu. Pak Ustadz, apakah salah seandainya saya selalu menseleksi teman-teman anak saya? Dalam arti, saya takut anak saya nanti dampak dari pergaulan mereka jadi buruk gitu, Pak Ustadz. Kadang-kadang saya Ya. agak sedikit rewel. Kalau dia kemana, saya ikut bergabung. Maksudnya gini lah Pak Ustadz. Orang tua dia ke anaknya, takutnya anak saya terbawa gitu Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang anak-anak mungkin agak kurang suka ya kalau kita terlalu ikut ini, tapi setelah mereka tahu, mereka paham. Jadi apakah tindakan saya benar apa tidak Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam. Tindakan Bu Endang karena itu dari hati ingin menjaga anak-anak, itu insya Allah tindakan yang diberkahi. Karena tujuannya, niatnya adalah menjaga. Ya, tentu kita tetap berada pada sangka baik. Ya, sangka baik. Karena firman Allah memerintahkan ya orang-orang beriman, jangan kamu bersangka buruk berlebihan. Nah, ya jangan bersangka buruk berlebihan. Kita hanya pastikan saja bahwa ini oh dia insya Allah aman, sudah kita lepaskan dengan doa kita, ya. Jangan kemudian berlebihan yang menyebabkan anak kita dengan budaya anak-anak menjadi tidak bisa dia lakukan, ya. Nah, ini perlu kehati-hatian. Artinya itu adalah satu niat yang tulus dari orang tua, itu suatu yang wajar, ya, itu suatu yang memang amalan yang harus dilakukan, gitu, menjaga anak-anak. Jangan membiarkan anak-anak. Tapi tetap dalam koridor, jangan bersangka buruk berlebihan, ya, terkait dengan Baik, Pak teman-temannya. Ustadz. Begitu Bu Endang. Terima kasih, Pak Ustadz. Makasih Bu Makasih, Endang. Mbak Li. Buat yang lain, ya, Sudah, untuk terima yang lain kasih. lagi, Tuh. belum ada lagi Pak Ustadz. Izin bertanya, Ustaz. Oh, Silakan Bu silakan Bu Dini. Dini. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan saudara semua sehat ya. Amin, amin, insyaallah. Ustaz, ada dua pertanyaan. Nah, yang pertanyaan pertama tadi dengan dari Mbak siapa saya yang pertama tadi ya, anak perempuan, kalau anak laki kita udah tahu ya, mereka udah punya kewajiban untuk mencari nafkah ya. Anak perempuan sudah bekerja, Ya, apakah itu masih jadi tanggung jawab kita? Itu pertama ya. Tadi saya mungkin kurang jelas. Tuh. Yang kedua, ya, di surat Al-Kahfi 46 itu kan ada disebutkan harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, anak-anak di sini maksudnya gini, anak-anak yang digambarkan di sini ini anak-anak yang seperti apa? Karena dibandingkan dengan lebih baik amal kebajikan yang terus-menerus, anak-anak ini nggak terlalu bisa kita harapkan gitu loh dalam hal kehidupan harapan kita di akhirat mungkin gitu ya Ustadznya. Mohon ya. penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, tadi istihad para ulama, jumhur ulama menetapkan baik laki maupun anak perempuan yang belum menikah itu nanti didorong dia mendapatkan nafkah Tadinya di itu sini, Bude. 21 tahun. Cocoknya. 21 tahun ya. Tentu seperti tadi ya. Kalau si anak wanita khususnya belum menikah, kemudian dia belum bekerja dan sebagainya, itu menjadi kewajiban bagi orang tua menafkahinya, ya, menafkahinya dan mencarikan jodoh itu satu kewajiban, ya, di dalam Al-Quran itu menyebut bahwa harus ada dorongan untuk mencari Enggak, ini pasangan anak-anak bagi anak. Afwan Ustadz, anak ini sudah belum menikah, tapi dia sudah bekerja, punya penghasilan sendiri. Nah, apakah anak ini masih jadi tanggung jawab kita? Itu pertanyaan saya. Maksudnya, ya, Oh enggak, udah tidak. enggak? Oh, Untuk tidak. nafkahnya tadi 21 tahun, kalau sudah bekerja sudah dilepas. Dilepas Ya baik. kan? Tapi Ya. ya, tapi masih punya kewajiban bagi orang tua untuk menyarikan jodohnya. Oh, iya. Baik. Kalau yang Al-Kahfi 46 tadi, anak-anak yang seperti apa? Karena dibandingkan dengan amal soleh yang terus-menerus itu lebih baik daripada mengharapkan anak-anak itu. Ini Baik, penjelasan ya. seperti apa, Ustaz? Ya, yang dimaksud dalam ayat tadi, ini konteks harus dilihat dari konteksnya. Dahulu orang-orang jahiliyah itu selalu membanggakan anak-anaknya. Ya, anak-anak saya kan banyak, anak-anak saya kan sukses, dan begitu. Nah, itu ternyata tidak berarti kalau dibandingkan dengan amal soleh, gitu. Tapi kalau anak-anaknya soleh, itu meninggikan derajat orang tuanya. Artinya bermakna, dia berarti banget kalau anak-anak ini soleh, ya.
Tapi kalau sekedar anak-anak yang sukses dunianya sebagainya itu dibanggakan, maka itu yang salah gitu. Boleh membanggakan, artinya boleh gembira, syukur nikmat Allah, kan? Tapi tidak dalam konteks merasa cukup. Yang penting kan anak-anak saya sudah sukses. Mau amal apa saja, udahlah itulah yang gitu. Itu yang nggak boleh diingatkan. Yang terutama yang dinilai Allah adalah amal solehmu. Dan salah satu karya amal soleh yang besar adalah menghadirkan, mendidik anak-anak menjadi anak-anak soleh dan soleha. Itu amal kebaikannya atau pahalanya terus mengalir walau kamu di alam kubur. Kalau kamu bisa menghadirkan anak-anakmu yang soleh dan soleha, amalmu terus ditinggikan dengan karya atau amal anak-anak yang ditinggalkan itu. Yaitu nilainya dan konteksnya bukan bahwa anak soleh tidak berharga dibanding anak dengan amal soleh, tapi di situ yang sekedar dibangga-banggakan ke banyaknya anak yang dahulu pernah terjadi di masa jahiliyah. Begitu Bu Dini. Ya, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih ya Lili. Iya. Masih ada Bu Lili? Belum ada. Bu Sofi, biasa Bu Sofi ada bertanya. Silakan Bu Sofi. Belum ada lagi Pak Ustadz. Mbak Lili, Baik. maaf Pak Ustadz, itu ada yang bertanya di chat. Oh iya, silakan. Kalau Nanti saya anak-anak tanya yang Bu sulit Lili. mandiri terus-menerus dibantu, gimana ya Ustadz? Apakah jadi salah kalau terus Iya, dibantu? lihat. Baik. Tadi ya kan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengurutkan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat. Nah, kerabat ini termasuk anak-anak, pasangan, suami, istri, dan anak-anak. Jadi dia termasuk keutamaan. Jadi kalau kita masih ada kelebihan, kita kemudian mensupport anak-anak kita, tentu dengan supporting yang memberikan kebaikan ya, bukan sekedar memanjakan. Inilah tadi yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, nasihat-nasihat itu untuk memberi semangat ya, bukan menurunkan semangat, tapi memberikan semangat. Bantuan kepada anak juga harus dalam rangka memberikan semangat, supporting kebaikan untuknya. Bukan sekedar memanjakannya, udah misalnya, udahlah kamu nggak usah kerja, udah ini papa kan cukup, udahlah kamu foya-foya saja. Nah itu yang nggak boleh. Begitu tadi siapa yang nanya di chatting ya? Pak Rinaldi. Oh iya Pak Rinaldi. Saya boleh, Jeng Lili. Silakan Bu Sofi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Farhad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja Pak, cerita pengalaman tapi juga mohon saran. Jadi pertama saya lagi membaca buku biografinya Luqmanul Hakim itu. Dia sebagai hakim di Afrika Selatan, hanya karena baru sedikit membacanya nih Pak. Jadi apakah benar dia sebagai hakim, mana di daerah mana atau kota mana itu belum disebutkan, belum terbaca ini. Yang kedua Pak ya, saya tuh risih sekali ya. Jadi di dalam, dan itu masih terjadi sampai sekarang, di dalam pergaulan baik dia tausiah itu mana kematian ya, dari dalam keadaan sedih sebetulnya. Kemudian dalam keadaan yang gembira. Ini ada beberapa orang ibu yang selalu suka dengan suaranya keras tuh. Anakku jadi dokter, anakku jadi insinyur. Jadi saya tuh, aduh, saya hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu tuh sikap kita tuh bagaimana sih Pak Farah? Apa dengan bisik-bisik terus saya menasehati? Apa nggak usah? Baik ya Bu Ya, terima Sofi. kasih. Nah, itu tadi yang ditanyakan atau yang ditanyakan pula oleh Bu Dini tadi, bahwa dahulu konteksnya membangga-banggakan hasil anak itu dalam masalah keduniaan tadi ya, banyaknya kesuksesannya tapi bersifat dunia. Tentu diingatkan oleh Allah bahwa amal soleh atau kesolehan itu lebih bermakna, ya, lebih bermakna. Nah, itu memang ya hal kadang-kadang mengganggu ya, tapi kita sangka baik saja kalau ada orang yang begitu, ya Masya Allah,
Ya alhamdulillah, bersyukur Bu, bersyukur Pak, alhamdulillah gitu. Kalau dia lupa mengucapkan masya Allah, lupa mengucapkan alhamdulillah, kita boleh membantu mengingatkan. Masya Allah ya, masya Allah Bu, semoga berkah. Kita doakan kalau dia memang orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang mukmin, yang kawan-kawan kita, diingatkan dengan supporting kalimat-kalimat yang baik untuk mengingatkan dia tentang syukur nikmat kepada Allah. Ini adalah karunia besar dari Allah. Begitu Bu Sofi. Ya memang saya saya praktekkan dengan saya lus-lus itu tangannya. Iya, Alhamdulillah. Saya nyebut nama kecil dia. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Ngucap gitu dong itu. Gitu. Iya, alhamdulillah. Tapi karena dia tuh sering di depan orang banyak mengatakan begitu, tuh saya risih sendiri gitu loh Pak Farad. Iya, Jadi ada yang jadi orang kayak gitu ya. jadi ya, jadi ya, itulah yang tadi diingatkan, yang disampaikan Bu Dini, memang ada ayat sesungguhnya harta anak-anakmu itu tidak bisa membantu, artinya keberhasilan mereka duniawi ya, tidak bisa ya, membantu. Itu yang membantumu adalah amal soleh. Nah, di antara amal soleh adalah berkarya untuk kesuksesan anak-anak kita. Itu amal soleh gitu. ya. Nah, tentu kesuksesan anak itu dilihat tadi dari kesolehan anak. Makanya Nabi tadi berpesan, di antara pahala yang terus mengalir adalah meninggalkan anak-anak soleh gitu, atau soleha gitu kan. Bukan kesuksesan dunia, tapi menghadirkan anak soleh dan soleha, itu yang paling penting. Karena setiap kebaikan anak, orang tua walaupun di alam kubur mendapatkan tambahan ganjarannya. Itulah ganjaran yang tidak pernah terputus. Begitu Bu Sofi. Iya, memang saya ada niat juga Pak. Jadi kalau nanti ketemu lagi nanti saya akan lurus-lurus sambil sambil saya tanyakan, soleh kan? Soleh kan mau begitu Pak Farad. Iya, boleh. Kalau teman dekat ya insya Allah. Ya, memang Afwan soleh Pak. Ustadz mau nambahin Iya, Bu terima Sofi itu. Ya, kasih. silahkan Bu Itu Dini. saya juga ada teman seperti itu. Nah, saya sering berpikir apakah dia mengucap-ucap itu, ya, apalagi dia misalnya eh, terima di Universitas Luar Negeri, dia ulang-ulang gitu Pak ya. Maksud Ya, saya, dalam hati saya ini apakah dia sedang bersyukur, apakah dia sedang terlalu bangga ya? Nah, pertanyaan saya, kalau itu terlalu bangga ya, nggak usah ngomongin orang, ya mungkin kita aja deh. Kalau kita tuh terlalu bangga gitu ya Ustadz ya, itu ya, sebetulnya salah ya Ustadz ya. Mestinya tuh yang dikuatkan itu kan syukur Ustadz ya. Nah, saya lagi bertanya-tanya, teman saya juga ada yang gitu, Bu Sopri kebetulan. Dia agak jengah gitu telinga dengernya ya, karena terlalu sering, terus kayak apa ya, kayak bungah Dan di banget depan gitu loh ya. umum lagi. Di Ya depan di depan umum. umum. Bahkan saya waktu itu sedang lagi sama-sama ibadah lagi ya. Aduh, kita lagi fokus-fokusnya ke akhirat, terus dia fokus ke ibadah, dia sedang ngomongin anaknya yang urusannya dengan itu gitu ya. Kita kan nggak banyakin ngomongin itu ya. Oke, taruhlah kita lagi haji gitu, kita nggak banyakin ngomongin itu, kan kita banyak ngomongin hal-hal terkait dengan agama. Nah, ada yang seperti itu, teman saya seperti itu, dia bolak-balik ngomongin anaknya yang ya taruh kata sukses dan hebat lah. Nah ini kalau misalnya kalau dia bersyukur sih alhamdulillah, saya khususnya dia bersyukur. Kalau dia tuh terlalu membanggakan diri gitu ya Ustadz, itu apa ya, apa ininya gitu, apa ya dampaknya kita apa gitu kalau kita terlalu baik ya. membanggakan diri anak anak itu. Ya, ya, Bu. Sebenarnya nilai syukur itu yang utama ya. Hanya nilai syukur itu ekspresinya bisa berbeda-beda. Ya, ekspresinya kan syukur itu bisa dengan lisan, hati, lisan dan perbuatan. Nah, ketika menyebut satu kebaikan itu juga bisa bernilai syukur. Di sini kan dikaitkan dengan niat ya. Misalnya tadi ada seorang menyampaikan, anak saya alhamdulillah dia diterima di sini gitu kan. Itu syukur, bagian dari syukur. Nah, amalannya apa? Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Terhadap nikmat Tuhanmu sebutkanlah. Nah, jadi boleh menyebutkan suatu hal yang dia rasakan, satu kenikmatan di depan orang, ya, tapi disandarkan pada kesyukuran itu. Seperti tadi ya kalimatnya, aduh syukur alhamdulillah anak saya diterima. Nah, itu bagian dari kesyukuran. Nah, tinggal tadi ya kita kan susah membaca hati.
Ya, membaca hati orang ketika menceritakan itu dalam konteks syukur di hatinya atau tidak, ya. Nah, itu yang menentukan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Dini. Iya. Oh, membedakan antara itu tuh bukan ini kita lah Ustaz ya, Ya, membedakan. Dia benar itu ya. sedang Seperti bagaimana ini? contoh di dalam Al-Qur'an, maaf, dalam Al-Qur'an itu juga disebutkan ketika Korun ya. Korun itu kan punya kekayaan yang besar. Nah, Korun berucapnya, ini coba lihat kekayaanku. Ini semua karena kepintaranku. Oh, Nah, kalau dia seperti itu Allah celah. Jadi misalnya, ini contoh, anak saya sukses itu di situ. Siapa ibunya? Nah, model begitu yang salah. Aduh, langsung dicubit aja itu sih. Ya, kalau itu merasa tidak bersyukur kalau mengatakan siapa ibunya? Lu tahu aja loh. Siapa ibunya? Gue kan ibunya. Nah, kayak gitu-gitu itu jelas tidak Alhamdulillah, mengekspresikan Nurul. syukur. iya. Sama seperti Korun tadi kita diingatkan, ini kekayaanmu, ini kan karena kepandaianku mengelola. Nah, kalau nggak ada saya nggak sukses ini. Nah, itu kesombongan yang tidak memakna apa, tidak berisi kesyukuran pada Allah. Begitu Bu Sofi dan Bu Nini. Iya, tadi begini Pak. Jadi ada teman ya, beberapa teman yang berani juga, tapi juga sambil mengolok. Begitu mengatakannya Pak, siapa ibunya? Siapa neneknya? Ada yang mengatakan begitu Pak Farus. Kita ketawa Ya, gitu loh. ada yang niatnya begitu, tapi ada juga yang sifatnya gurau ya. Iya, Kalau gurunya gurau sambil dimaklumi, ada dimaafkan. Dan kadang-kadang sudah akrab gurau gitu. Ya, apalagi astagfirullahaladzim. orang lainnya itu kehati-hatian juga. Ya, ya, ya. Insya Allah Baik, bisa. ada yang Terima lain Bu? kasih, Teng Lili. Terima kasih Saya Ustaz. Ustadz Terima boleh kasih, Bu Ustadz. Sofi. Oh, Silakan Pak boleh. Atta. Silakan. Ustadz kan tahu gimana, saya kan punya anak 4 perempuan tuh. Wah, Masya Allah. Dan Masya Allah ya, Alhamdulillah. Dan kemudian Alhamdulillah. antara kebaikan yang kami buat sebagai orang tua kepada anak kami sampai sekarang ini dengan overprotective yang dipersepsikan beberapa orang di sekitar kita, Ya, itu terkait dengan agama gimana, atau dengan adabnya antara orang tua dalam mendidik mengarahkan anak gimana Ustadz? Kita ingin maksudnya berbuat baik tapi dianggap overprotective gitu. Maksud saya jangan sampai nanti niat baik kita karena overprotective tidak membuat kebaikan malah untuk satu sisi yang lain. ya. Nah itu Ya, mohon baik. arahan Ustadz. Ya, Makasih Ustadz. sama dengan tadi, kurang lebihnya dengan pertanyaan Bu Endang tadi, Pak Cuy ya, bahwa itu sebagai kewajiban orang tua memang mengawasi, ya, mendidik dalam konteks mengawasi, menjaga anak supaya sukses, supaya baik, tidak tercemar dengan gangguan-gangguan lingkungan dan sebagainya. Itu tetap itu menjadi kewajiban. Hanya pesannya memang tidak boleh sangka buruk. Nah, itu yang perlu, artinya di sini benar-benar apa ya, upaya itu digali benar supaya tidak tersandung dengan sangkaan buruk. Nah, itu Pak Atta, hanya itu aja, tapi bahwa semua orang tua selalu ingin begitu, tidak membebaskan anaknya dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tapi dia perlu pengawasan, dijaga, dibantu, dan sebagainya. Supportingnya sangat luar biasa untuk orang tua itu, dan itu amal besar. Dan apalagi kepada anak-anak perempuan ya, sampai Nabi mengkhususkan untuk anak perempuan. Itu Nabi mengkhususkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa yang mengasuh 2 orang anak perempuan hingga balik, sungguh dia bersamaku di surga. Nah, itu kenapa Nabi mengkhususkan anak perempuan? Karena penjagaannya tentu ekstra, ya. Ekstra dia.
dalam penjagaan pergaulan dan sebagainya itu ada ekstra. Makanya Nabi mengkhususkan itu dalam hadis Muslim. Siapa yang punya anak, merawat anak perempuan sampai balik 2 orang saja, dia bersamaku di surga. Arti menjaganya sebagai anak untuk menjadi anak yang solehah. Begitu Pak Arta. Apalagi Ya. 4 Pak ya. Wah, bukan main. Insyaallah. Alhamdulillah, amin. Jadi maksud saya Alhamdulillah. hadis itu alhamdulillah sudah saya pahami Ustadz. Iya. Kemudian penjelasan Ustadz normatif sekali. Maksud saya pertanyaan Iya. saya. Silakan. Pertanyaan saya overprotective itu, persepsi overprotective itu gitu loh. Ya. Yang dikhawatiri menurut orang yang menyebut saya misalnya overprotective banget sih gitu. Anak sudah besar masih dianterin sekolah, yang lainnya dikasih motor, kita nggak kasih motor, kita nggak izinkan pakai motor. Ya, Gitu. betul, Kemudian betul. Sama. saya bilang, kemudian dia pakai kereta api, saya nggak izinkan, udah pakai taksi aja. Emang duit untuk diapain? Saya bilang, duit untuk dipakai bukan untuk tidak. Amin. Jadi orang udah besar masih dianterin sama istri, sementara istri saya nyubit-nyubit lagi. Saya mau ngomong mau bener tanya ini nih. Sama. Jadi istri saya dikomentarin sama misalnya warga sekitar. Ayo yuk kita arisan yuk, kita ke sana kemari. Saya masih nganterin anak, jemput anak gitu. Itu kayaknya kok kayaknya berlebihan amat kepada anak gitu, Ustaz. Ya. Niatnya baik, tapi dengan pengertian overprotective ini gitu loh, berlebih-lebihan banget dianggap. Nah, itu niat baik itu khawatir nanti jadi dia seperti tidak mandiri dan lain sebagainya. Itu maksud saya, Ustadz. Nah, ini keliru dari segi agama itu ya, sampai beberapa orang yang dekat tentu yang sampai punya stigma overprotective, kan katanya yang namanya berlebihan nggak boleh. Apa itu berlebihan? Apalagi untuk kondisi sekarang ini, Ustadz. Ya. Naik kereta api misalnya dia kan lagi magang ini di Jakarta Timur. Dia minta pakai kereta api aja ya. Saya bilang enggak. Kereta api tuh kamu padatnya kayak gitu, tersentuh kamu dengan yang lain segala macam. Udah pakai itu aja, saya anterin aja. Enggak bi kasihan apa segala macam. Ya saya bilang kalau gitu kamu bangun lebih awal supaya kamu bisa naik bus, saya bilang. Nah, bus dia sedikit agak terlambat karena jalur dari rumah ke tempat dia itu enggak semuanya pakai jalur bus yang khusus itu. Masih campur dengan kendaraan sehingga agak tidak bisa terkontrol waktunya. Nah, saya bilang pakai taksi aja. Udah kamu kan bukan kamu punya dana pertama untuk mengurusi urusan kamu, saya bilang. Jadi bukan untuk disimpan. Nah, itu ada kewajiban saya nanti kalau saatnya kamu menikah atau apa segala macam. Itu saya membuat mereka itu benar saya keliru nggak pengertian protektif yang disampaikan atau ini stigmakan kepada kami gitu, Ustaz. Makasih, Ustaz. Baik, ya, makasih Pak. Yang pertama, pandangan setiap orang dalam memberikan perlindungan itu memang beda-beda, ya, beda-beda, dan itu boleh jadi dipengaruhi oleh pengalaman kita masing-masing, gitu ya. Itu memang berbeda. Ya kalau misalnya seseorang misalnya sudah biasa, contoh yang gampang, dia biasa naik gunung, ya, mendaki gunung gitu. Kemudian ada pas anaknya ada program di kampus misalnya untuk naik gunung. Ya mungkin orang tuanya karena sudah biasa dan pengalamannya bagus saja dengan konteks itu, ya nggak apa-apa, udah nggak ada masalah. Gitu mungkin orang tua yang sudah pengalaman. Tapi yang belum pengalaman bahkan naik jangankan naik gunung gitu ya, naik gunung, naik tangga aja sudah gemeteran gitu. Tentu ada anaknya program naik gunung udah kepikiran skambak banget itu. Hah, naik gunung itu udah jurang, udah bingung dia. Nah, di sini berdasarkan pengalaman masing-masing. Nah, jadi konteksnya tadi misalnya naik kereta gitu.
mungkin bagi orang tua yang sudah biasa naik kereta gitu ya. Nah, dari pengalaman itu sudah dia mengantisipatif. Oh, ini aman kok, ini aman, sudah antisipatif. Bagi yang mungkin tidak pada pengalaman di situ, dia masih ada sakwa sangka. Artinya belum dia nyatakan. Nah, di situ maka perbedaan dalam antisipasi tadi itu setiap orang memang berbeda-beda. Ya, setiap orang berbeda-beda. Nah, bagaimana mengupayakannya? Ya, mungkin dicoba didiskusikan realistis gitu supaya tadi lebih nyata bahwa kan ini intinya kita ingin melindungi anak-anak kita dari keamanan, keselamatan seperti itu. Nah, ini padahal keamanan keselamatan itu kan bisa realistis, tidak subjektif. Nah, untuk bisa realistis misalnya tadi, maka kita bisa mencoba sendiri. Mungkin sekali, saya contoh tadi kasus naik kereta. Kita coba antarkan dia naik kereta, kita kawal dia naik kereta. Nah, misalnya naik kereta, setelah berapa kali kita biasa naik kereta, kita merasa oh aman kok, nggak ada masalah, baru kita lepaskan. Gitu. Tapi kalau antisipasinya tadi kita nggak usah lah itu dengan persepsi kita, maka orang lain boleh jadi menganggap seperti tadi. Padahal ini setiap orang punya pengalaman berbeda tentang jaminan-jaminan keselamatan tadi. Ya. Begitu Pak Arta. Ya Ustadz, makasih ya. Ya, jadi kalau nanti ada naik kereta, Pak Arta sekali-kali naik kereta. Nggak sempat saya juga harus ke kantor juga Ustadz. Iya, Bu. Saya biasanya kalau nganterin sekalian, saya nganterin dia kemudian langsung ke kantor. Iya. Tapi kan ya, jadi kalau pagi-pagi artinya fasilitas itu ada dan sebagainya ya nggak ada masalah, itu pilihan. Oke Ustadz, Ya. poin saya Ustadz, sekarang kalau ada stigma-stigma kayak begitu, ya. Bagaimana kita diemin aja atau kita jadi perenungan, maksudnya jadi koreksi diri kepada kita untuk supaya oh ya itu kayaknya nggak bagus ya yang sudah kita lakukan, dia sudah dewasa apa segala macam. Gimana Ya, Ustaz? tadi Itu adanya stigma dari orang sekitar kita itu yang disebut protektif. Baik. Yang Overprotective. pertama, mungkin itu kita bisa jadikan bahan ya, bahan input bagi kita evaluasi. Menjadi bahan input, tapi bukan berarti apa yang disampaikan itu benar, belum tentu. Tapi kita recheck. Misalnya tadi, protektif, apa benar saya protektif? Nah, ini kan menjaga keamanan gini-gini ya. Boleh jadi kemudian kita kereta tadi misalnya, ya udah kalau memang kita mau coba, kita coba apakah menurut orang itu bahwa ini aman, itu benar nggak? Ternyata setelah kita coba, oh nggak aman, ini bagi saya nggak aman, yaitu tidak protektif. Karena kita sudah menilainya secara realistis, secara faktual gitu. Tapi itu boleh kita jadikan masukan aja bagi kita. Begitu Pak Arta. Baik Ustadz, alhamdulillah menguatkan hati saya. Pertanyaan saya satu lagi terakhir. Ya, silakan. Ustadz punya anak perempuan juga. Ya. Sebentar lagi dapat gelar doktor. Dokter. Saya tanya bukan dokter. Ya sebentar, ya kan doa, yang dokter mah doa. Maksud saya Ustadz pernah izinkan dia untuk pakai kereta Ustadz dari Bogor ke Depok gitu. Tanya aja, ini tanya Ustadz ya, untuk baik. pembanding aja. Makasih Ustadz. Ya, waktu beliau artinya kuliahnya masih di UI Depok, ya udah sering kalau naik kereta. Udah sering Pak Arta, karena memang bapaknya dulu banyak naik kereta, jadi seperti tadi faktualnya terkawal, tapi tetap sampai di mana itu ditanya oleh ibunya. Ya, saya suruh pantau sampai di mana, stasiun mana, gimana stasiun keadaannya, berdiri atau duduk, itu selalu dipantau dalam perjalanan. Kan alhamdulillah teknologi sekarang canggih seperti itu. Jadi Sherlock dia ini sudah sampai stasiun Cilebut, Sherlock. Jadi dipantau di jalan. Gitu sampai sudah alhamdulillah sampai UI sudah, atau pas pulangnya nanti dijemput di stasiun ya, kita jemput di stasiun Bogor,
Ya, beliau juga menyampaikan udah sampai Cilebut atau Citayam dan sebagainya itu memberi kabar. Dan itu yang komunikasi yang terbangun untuk tadi mengantisipasi hal-hal keamanan yang kita juga merasa harus menjaganya. Nah, itu Pak Arta tadi kita coba jalan-jalan nanti naik kereta. Siap, Ustadz. Satu lagi terakhir ini Ustadz. Silakan. Ustadz memanggil anak sendiri dengan kata beliau itu kenapa Ustadz? Memang itu adabnya atau gimana? Minta maaf Ustadz. Ya, ya adab aja Pak. Apa? Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Siapa Ya, lagi ya. yang memuliakan anak kita kalau bukan kita sendiri ya? Betul. Iya. Baik, makasih Ustadz. Maaf ya Ibu, Bapak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, insya Allah, apa yang kita kaji hanyalah berupa kabar gembira dari Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ganjaran besar amal Bapak Ibu semuanya yang selama ini sudah membina, memfasilitasi, mendidik, ya, mensupport anak-anak menjadi anak-anak yang solehah dan soleh yang sukses. Insya Allah Allah berikan ganjaran besar kepada Bapak Ibu semuanya dan saya ikut nimbrung di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.